tidak akan mendapatkan apa sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, kami shaimin laisa lahu min shaumihi illa ju'wal nafas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang dia dapatkan itu hanya haus dan ya. Kemudian ini hal yang juga perlu kita evaluasi. Salah satu di antara penyakit hati itu muncul karena fudulul kalam. Fudulul ta'am. Fudulul kalam itu berlebihan dalam berbicara. Fudulul ta'am itu berlebihan dalam hal makan. Jadi jangan sampai kita ketika berbuka puasa fudulul ta'am, berlebihan dalam hal makan. Karena tujuannya puasa itu menahan kita, menahan perut ini. Tapi yang terjadi justru orang mengatakan puasa balas dendam. Begitu ada maghrib, maka semuanya masuk. Tidak tahap demi tahap, tapi semuanya. Sampai akhirnya sendawa. Sendawa. Sendawa itu apa? Ya, sendawa. Ya sama, sendawa ya. Soalnya kalau orang Jawa mengatakan blegean. Blegean itu sendawa. Kemudian jadi tidak memperbanyak makan, karena kalau kita banyak makannya itu tujuan dari puasa sendiri tidak tercapai. Tujuan dari ibadah puasa itu sendiri. Kalau kita makannya sampai full, ya sampai penuh perutnya. Nah, yang lebih penting lagi, hendaknya setiap kita itu minum iftar itu kita berpikir, kita merasa cemas, apakah puasa saya ini diterima atau tidak? Kita sudah seharian mulai dari terbit, mulai fajar sampai dengan maghrib, kita berpikir ini puasa saya ini diterima atau tidak? Jangan-jangan tidak diterima. Jangan-jangan saya hanya mendapatkan alju wal amas, haus, lapar, dahaga, kepanasan dan seterusnya, tapi tidak mendapatkan fadilah pahala dari puasa. Imam Hasan Al-Basri pernah bercerita ya, suatu hari beliau itu melewati satu kaum yang tengah tertawa di bulan suci Ramadan. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah telah menjadikan bulan Ramadan sebagai arena perlombaan, melakukan ketaatan bagi makhluknya. Ada orang yang berlomba hingga dia menang. Ada pula yang tertinggal dalam perlombaan itu dan dia merasa kecewa. Ada yang dalam perlombaan itu menang, tapi ada dalam perlombaan itu dia tertinggal dan merasa kecewa. Mungkin baca Al-Qur'annya. Ini puasa sudah masuk hari keempat ya, malam minggu besok keempat insya Allah. Coba kita kalkulasi bacaan Quran kita. Kalau misalnya mau mentargetkan khatam, sudah sampai juz 4 belum? Ada yang sudah mencapai juz 4 atau bahkan 2 kali, mungkin juz 8 ya, 2 kalinya, maksudnya setiap hari 2 juz, karena target dia selama 1 Ramadan dia khatam 2 kali. Tapi ada yang baru 1 juz. Yang 1 juz ini merasa kecewa, kok saya baru 1 juz. Tapi ada yang sudah 2 juz, 3 juz, 4 juz dan seterusnya. Ini proses kompetisi. Di sini kompetisi Ramadan ini. Ada di antara mereka yang kecewa. Tetapi ada pula yang kata Hasan Al-Basri, tetapi yang mengherankan ialah pemain yang tertawa-tawa di saat orang-orang sedang berpacu untuk meraih kemenangan. Jadi yang aneh itu kalau pemainnya sendiri dalam perlombaan itu malah tertawa-tawa. Padahal yang lain sedang kompetisi. Coba kita bayangkan ya, kalau kita melihat sebuah pertandingan atletik, perlombaan atletik itu lari 100 meter, yang satu berpacu sehingga mencapai kecepatan paling cepat, kemudian ada yang lain yang kemudian dalam perlombaan itu dia malah tidak lari tetapi malah melenggang kangkung gitu ya, melenggang kangkung, jalannya santai dan seterusnya. Tentu kita akan mentertawakan, ini gimana sih
pemain kok malah tidak ikut kompetisi. Itulah ilustrasi gambaran Ramadan yang disaksikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi kita harus terlibat dalam kompetisi itu, ya, terlibat dalam kompetisi untuk meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pesan dari Saifuddin jam 9. Dan kurang ada hal yang disampaikan, ditambahkan dari audiens semuanya, saya silakan. Terima kasih. Ada? Silakan kalau ada tambahan. Baik, kalau tidak ada, is there any question or something you want to share? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk berkompetisi di bulan suci Ramadan untuk meraih kemenangan sehingga kita mencapai derajat la'allakum tattaqun. Qul qali hadza fastaghfiruhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.